alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali, berbahagia sekali pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di kelas parenting online Broju Media, Kepoin Broju, dalam edisi membahas tentang kegagalan pemerolehan bahasa pada balita. Ini alhamdulillah pertemuan kedua. Nah, ini Ustaz Fajrul Antimiyah, tema yang menarik sekaligus mungkin bagi sebagian pihak ini baru gitu ya. Sesuatu yang baru. Saya sendiri sebagai alumni psikologi dulu juga ya sempat sih ya selintas, tetapi memang tidak begitu mendalam karena dulu ada juga mata kuliah namanya kesukaran belajar. Kalau ini terutama pada mata kuliah deteksi diri. Ada kesukaran belajar, ada kemudian ada mata kuliah yang kebetulan waktu saya ikut itu laki-lakinya hanya 2. Masya Allah. Dan teman saya pekan berikutnya sudah tidak lagi berani masuk ke ruangan itu. Sehingga dalam 1 semester alhamdulillah I am the only male in the class, alhamdulillah. Ilmunya sangat bermanfaat, deteksi dini perkembangan pada anak. Termasuk yang ditugasi praktikum ke rumah-rumah itu. Iya. Memantau. Harus observasi, kalau perlu wawancara untuk pendalaman. Catatan itu. Betul, harus lengkap catatannya. Alhamdulillah nilainya lumayan bagus. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang besar bagi beliau, guru-guru kita yang mengajarkan kita. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan mengulang sedikit ya tentang apa toh yang disebut sebagai. Betul, karena kemarin rupanya masih banyak yang bingung. Betul. Disebabkan kalau saya secara pribadi menghadapi beberapa kasus, ada kasus PAUD, gurunya bingung, lalu akhirnya bergantung pada orang tua, dan ternyata ini masalahnya kasusnya bukan speech delay, bukan ketertundaan atau keterlambatan bicara, tetapi kegagalan pemerolehan bahasa. Nah, karena tadi ini kan yang sifatnya kasus demi kasus ya, komunikasi kasus demi kasus. Sementara untuk halayak ini kemarin ketika menyebutkan beberapa istilah masih banyak yang apa ini artinya. Jadi memang secara kita nyebutnya internasional gitu ya, artinya dalam di dunia internasional bahkan kan dikenal namanya language LAF, language acquisition failure, yang itu memang bacanya di love gitu ya, kadang orang salah paham. Nah, sekali lagi karena untuk memudahkan kita kemarin menyebutnya kegagalan pemerolehan bahasa atau istilah yang lebih pendek lagi tuna bahasa. Tuna bahasa itu adalah akibat dari kegagalan pemerolehan bahasa. KPB menghasilkan tuna bahasa. Nah, sekarang saat ini biar untuk penyegar kita, apa sebenarnya definisi sederhana dari KPB yang kemudian melahirkan tuna bahasa tadi? Biar gak bingung, mungkin saya akan coba rangkum poin-poinnya sehingga nanti bisa jelas kapan itu menjadi tuna bahasa, kapan itu menjadi tuna bicara, apa bedanya. Pertama-tama mari kita ingat bahwa masa peka pemerolehan bahasa, critical period for language acquisition, itu ada di 1 tahun pertama. Saya memang lebih memilih menggunakan kata 1 tahun pertama dibandingkan tahun pertama, karena 1 tahun pertama usia anak memang menunjukkan bahwa 1 tahun itulah yang masa yang paling penting. Dan kita kemarin sudah sempat berbincang bahwa 1 tahun itu kosakata yang dikuasai anak itu pun nanti di bulan ke-12 ya, itu baru sedikit, kira-kira 50 kata. Itu bahasa reseptifnya, bahasa yang dia itu bisa menerima. Bahasa ekspresifnya belum tentu sebanyak itu ya. Bahasa reseptifnya. Kita tahunya kalau anak itu paham 50 kira-kira 50 kata reseptifnya itu dari. Nah, nanti ada tanggapan-tanggapan itu nanti kita akan bicarakan ketika kita mencoba untuk melangkah masuk kepada deteksi. Saya sendiri sempat bingung dalam arti begini. Ini kan ada ranah yang merupakan bagiannya ekspor, tapi kan kita tidak bisa menunggu ekspor, sehingga saya perlu memikirkan tadi mana yang dapat menjadi bagian dari orang tua manapun tanpa perlu menunggu ekspor, karena memang deteksi dini ya. Dan para guru yang tadi dia di PAUD betul. Jadi ini termasuk KPB ataukah ini termasuk ketertundaan bicara ya. Kemudian berikut
berikutnya, ini kan masa disebut sebagai masa peka, critical period, periode yang sangat kritis. Lalu apa yang mempengaruhi? Masukan bahasa. Jadi jika masukan bahasa atau language input, maka anak Cina akhirnya bisa berbahasa Cina, anak Inggris bisa berbahasa Inggris, anak Jawa berbahasa Jawa, dan itu tidak menggambarkan pintar tidaknya. Ya. Jadi kalau anak kita umur 2 tahun nggak bisa bahasa Inggris, ya memang karena inputnya bukan bahasa Inggris. Nah, jika masukan bahasa itu tidak ada atau ada tapi sangat kurang, sangat tidak memadai selama tahun pertama kehidupan anak, maka sintaksisnya tidak berkembang secara normal. Sintaksis itu ya semacam ketetabahasaan. Kemarin kita sempat membahas tentang morfosintaks ya. Saya berusaha untuk tidak banyak menyebut istilah-istilah itu sebenarnya, karena istilah itu sebenarnya tidak menentukan kualitas pembicaraan kita. Hanya saja memang beberapa harus saya sebut untuk menghindari kerancuan. Nah, jadi sintaksis tidak berkembang secara normal dan anak berkemungkinan besar gagal memahami kalimat dengan sintaksis yang rumit dalam bahasa pertama mereka. Misalnya, ini contoh anak mungkin memahami kata. Anak memahami kata. Ini gelas. Nah, kemudian gelasnya taruh dipindahkan. Apa itu? Apa itu? Tadi kan pakai ini, sekarang pakai itu. Dia nggak bisa paham. Nah, padahal anak itu sudah umur 2 tahun atau 3 tahun misalnya, 2 tahun. Nah, itu kesalahan awalnya pada tahun pertama kehidupan anak. Ketika anak tidak mendapatkan pemerolehan bahasa yang memadai. Tampaknya sederhana. Kita bisa membedakan, oh kalau sini ini air, ini gelas, dipindah ke situ. Apa itu? Udah bingung. Soalnya kan ini. Apa itu? Bingung. Ketika ini gelas, baru nyambung. Jadi ini Masya Allah. Di situ kita perlu banyak berterima kasih pada orang tua kita. Karena orang tua kita dulu tidak pelit untuk mengajak kita bercanda, mendengarkan kita. Apa yang terjadi jika anak itu gagal memahami bahasa? Tadi ini belum rumit loh, baru ini dan itu. Jadi tadi sedikit, berarti yang mempengaruhi paling utama adalah input bahasa ya kepada input bahasa. Input bahasa sendiri kan nanti tampaknya seolah-olah kan cuma menunjukkan nama-nama asma'ullah, menunjukkan dalam kasus kalau dalam penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam kan memang sudah bukan dari usia 0 tahun ya, maksudnya sudah langsung menjadi manusia yang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika pemberian ilmu bahasa itu tadi kemarin kan kita nyinggung masalah pengalaman ya. Nah, karena itulah di situ. Nah, jadi poinnya di sana tadi. Jadi bukan cuma ini apa, di situ ada gestur. Cuma nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi misalnya orang merasakan dingin, ada ekspresinya dari orang. Anak pada mulanya belum terlalu mengerti, belum terlalu merasakan. Oh, keadaan ini emak saya bilang begini, dingin. Oh, suasana itu begitu sekali. Nah, alhamdulillah hangat. Nah, anak mendapatkan pengalaman. Artinya bahwa sekedar kita beritahukan, kita tunjukkan kosakata, tidak menjadikan anak itu dapat memahami, dapat menangkap bahasa. Itu sebabnya kalau anak cuma nonton YouTube, disetelin TV, itu artinya bukan masukan bahasa, itu kegaduhan bahasa. Nah, bukan input bahasa. Bukan walaupun masukan bahasa. Kayak seakan-akan anak itu melihat dan masuk gitu ya. Iya. Diminum. Oh, ini namanya minum. Jadi kayak gini. Oh, ini namanya minum. Kemudian, ayo mama minum. Anak pada awalnya masih belum bisa membedakan makan dan minum. Makannya apa toh? Oh, ternyata ini seperti ini makan. Jadi ini perlu pengalaman. Makanya bukan cuma sekedar anak mendengarkan kosakata. Nah, apa yang terjadi jika anak gagal memahami bahasa? Tadi cuma dikasih tahu, cuma didiktekan ikan asin. Nah,
maka dia akan kesulitan, bahkan tidak mampu menghasilkan kalimat dengan sintaksis yang rumit dalam bahasa pertama mereka. Dia bisa menyebut am misalnya, atau pada yang untuk ma'am, atau untuk nanti sudah berikutnya sudah lebih kompleks lagi, hanya menyebut bendanya. Tapi menghasilkan kalimat sudah lain ceritanya. Anak mungkin mampu mengucapkan kata, bisa bermakna, bisa tidak. Bisa bermakna itu misalnya, ini air, karena yang dimaksudkan memang air. Tetapi anak bisa mengucapkan bunyi-bunyian, dan itu dia tidak tahu maknanya apa. Tidak ada maksud. Kayak burung bio itu ya? Kayak burung bio. Kayak burung bio. Karena itulah yang disebut bermakna itu, ketika kata itu disebut memang mewakili sesuatu. Disitulah saya ingin mengulang lagi, ada gium dalam komunikasi, word doesn't mean, people mean. Kata-kata itu nggak punya makna. Kitalah yang memberi makna. Bahasa Jawa di Jogja saja dengan bahasa Jawa di tempat asal saya Jombang itu bisa sangat berbeda ya, bisa bisa banyak berbeda ya. Kata yang sama bisa punya makna berbeda ya. Sangat berbeda. Artinya kata-katanya sama-sama, maknanya berbeda. Itu karena makna yang dihayati berbeda. Tapi saya ulang lagi, anak mungkin mampu mengucapkan kata, bisa bermakna, bisa tidak, tetapi tidak mampu memproduksi kalimat di usia-usia ketika dia seharusnya sudah mampu melakukan percakapan. Nah, usia 3 tahun itu kan harusnya sudah bisa melakukan percakapan yang sangat baik. Nah, kemampuan memahami bahasa, mencerna kalimat orang lain, emaknya bicara, neneknya bicara, adiknya atau kakaknya bicara, ya. Jadi mencerna kalimat orang lain yang didengarkannya disebut sebagai bahasa reseptif, receptive language. Nah, kalau kemudian anak itu mengalami kegagalan pengelolaan bahasa alias KBB, nah, akibatnya adalah anak tidak memiliki kemampuan berbahasa. Paham aja enggak? Nah, tidak mampu berbahasa itulah yang disebut sebagai tuna bahasa. Language impairment. Jadi tuna bahasa. Dia nggak bisa berbahasa. Kalau anak yang diajari oleh orang tua yang bisu, tetap dia mendapatkan masukan bahasa, melalui gestur, ya, tapi tetap bahasa, tetap bahasa. Nah, artinya anak tetap mampu berbahasa. Walaupun pada perbincangan kita malam ini kita akan lebih fokus pada bahasa yang sifatnya bahasa lisan. Nah, terjadinya tuna bahasa tadi urutannya gitu ya, tuna bahasa. Terjadinya tuna bahasa menyebabkan anak mengalami apa yang disebut sebagai, kalau boleh saya sebut itu fetul ya, bacanya mungkin kurang terlalu pas. Kayak hoax itu sekarang kalau dibaca hoax kurang mantap, jadi hoax gitu ya. Bacanya kan bukan hoax ya, hoax. Apa itu? Value to express through understandable language. Jadi kegagalan mengungkapkan, kegagalan mengekspresikan entah itu perasaan atau yang lain melalui bahasa yang dimengerti. Jadi value to express through understandable language alias gagal ekspresi melalui bahasa yang dimengerti. Saya menyebutnya, saya singkat sebagai GEBI biar mudah diingat. Itu bahasa secara keseluruhan. Apakah anak yang diajar oleh orang tua yang bisu sehingga berbahasanya dengan bahasa isyarat, atau kalau salah lebih khusus kalau merujuk pada bahasa lisan, Inggris sebagai gagal ekspresi melalui omongan yang dimengerti. Omongan yang dimengerti. Nah, saya menyingkatnya sebagai gemoy, ya. Jadi gagal ekspresi melalui omongan yang dimengerti. Kalau tadi itu GEBI. Nah, bahasa untuk mengungkapkan inilah, ini tadi kan anak ngerti bahasanya. Anak belum bisa bicara, disuruh satse, dia segera bertindak, diberitahu dia paham, artinya bahasa reseptif dia tidak punya masalah, tapi dia punya masalah dalam bahasa ekspresif, yakni bahasa untuk mengungkapkan apakah itu secara lisan ataukah bahasa isyarat tadi. Cuma kita fokusnya pada bahasa lisan. Nah, tadi kita bicara tuna bahasa. Lalu apa yang terjadi?
kalau misalnya ada anak yang bahasa jadi gini, ketika anak itu sudah memiliki bahasa reseptif, nah ada anak yang bahasa reseptifnya tidak bermasalah, dia mampu memahami perkataan, mampu dia mampu memahami instruksi, ambilkan air, nah dia mampu mengambilkan air maupun bahasa isyarat orang lain, tetapi dia tidak mampu menyampaikan secara lisan. Nah, disebabkan tidak adanya kemampuan bicara, misalnya dia bisu, ya. Itu bukan karena dia tidak memiliki bahasa tadi, kemampuan bahasa ekspresif, bukan ya, karena dia tidak memiliki bahasa reseptif, penerimaan, memahami bisa, tetapi dia tidak mampu mengungkapkan secara lisan, maka inilah yang disebut sebagai tunawicara. Ya, jadi ini bukan termasuk KPB, bukan kegagalan pemerolehan bahasa. Bahasanya dapat nggak? Bahasa reseptif dia dapat, tapi bahasa untuk mengungkapkan, bahasa untuk mengekspresikan, bahasa untuk menyampaikan, ini yang dia tidak miliki. Maka tunawicara, bukan tunabahasa. Dari sini clear ya, karena ini termasuk yang dibingungkan oleh peserta kemarin ya. Jadi dari sini mari kita bedakan antara tunabahasa dan tunawicara. Sampai sini clear, mari kita masuki bagian berikutnya. Bedakan antara tunawicara dengan gangguan bicara, speech disorder. Misalnya gagap atau misalnya yang lain yang umum disangka sama dengan KPB adalah ketertundaan alias kelambatan bicara alias speech delay. Ini bagian dari gangguan bicara ya? Gangguan bicara ya. Ada orang bisa bicara bisa, tapi untuk memulai jadi bisa, tapi perlu proses. Nah, itu bukan tunawicara, melainkan ada masalah gangguan bicara. Ini semua berhubungan dengan mekanisme bahasa, yakni pemerolehan bahasa dan penggunaannya serta yang terkait dengannya. Dan semua masih terkait dengan bahasa serta sedikit baru menyinggung komunikasi. Artinya kita perlu membatasi, karena kalau kita bahas seluruhnya Masya Allah nggak memadai. Yang perlu kita perhatikan adalah pengaruh pemerolehan bahasa pada 1 tahun pertama kehidupan anak, yang ini sekali lagi sangat menentukan kemampuan sintaksis anak, memahami tata bahasa. Ibu makan ayam, bukan ayam makan ibu ya. Nah, dia paham bahwa oh kalau begitu yang makan tuh ibu, yang dimakan tuh ayam. Nah ini sederhana tampaknya, tapi kalau ini bermasalah maka akan dapat memiliki implikasi klinis secara langsung. Sebenarnya kalau dalam bicara ini klinis itu bisa mencakup klinis medis maupun klinis psikologis. Maka dulu kita kuliah ada psikologi klinis kan? Ya, nah, klinis secara medis itu bukan ranah kita bukan orang kedokteran, tetapi ada bagian yang dapat kita bahas. Justru kita harus tahu, sebagaimana dulu kalau kita ngambil mata kuliah psikometri, berarti kalau ada orang gangguan ini bukan bagian kita, bagiannya teman-teman kita di kedokteran, psikiater. Nah, kita perlu paham itu. Ya, yakni kalau misalnya yang kaitan dengan klinis secara medis itu, yakni seharusnya orang tua cepat tanggap apabila anak-anak di usia awal tidak menunjukkan respons ketika ada rangsangan auditori. Perlu dicek dulu, telinganya ada masalah nggak? Kalau masalahnya ternyata masalah klinis medis, berarti perbaikan pada alat penangkap suara telinga itu. Boleh jadi dia memiliki gangguan pendengaran yang nantinya dapat menyebabkan anak mengalami gangguan bicara. Yang ini sekali lagi belum tentu KPB, dalam makna anak masih mungkin belajar bahasa nonverbal. Karena yang bermasalah adalah penerima rangsang suara yang di telinganya. Tapi kalau ini nggak diperhatikan bisa menyebabkan masalah klinis dalam psikologi. Tadi ketika anak nggak tahu. Jadi orang tua, guru perlu mengecek dengan apa anak menanggapi nggak suara, kok
ada suara di sampingnya kok dia nggak merespon, berarti kemungkinan ada gangguan di tadi ya alat pendengar. Nanti bisa dicek lagi anak nggak mendengar itu kapan. Apakah anak memang memang dalam kondisi apapun sulit untuk mendengar ataukah tidak? Oh enggak, Ustaz. Jadi anak saya itu ya kalau misalnya baru bangun diajak ngomong masih bisa. Terus kalau susah untuk dipanggil dia nggak waktu kapan tuh? Ya ini kan anak saya itu suka sekali. Jadi kalau anak saya itu sudah dikasih HP, oh berarti itu bukan gangguan pada alat pendengarannya, sehingga nggak perlu kita bawa ke dokter. Itu berarti yang perlu ditangani adalah orang tuanya. Karena orang tua yang ngasih HP tadi ya. Iya, baik orang tuanya maupun wakilnya orang tua, si Mbak. Dan Masya Allah, KPB ini dari beberapa kasus memang cenderung dialami oleh keluarga-keluarga yang berduit. Yang memang bisa memfasilitasi. Jadi karena itu kita ini perlu berdoa agar rezeki kita itu barokah. Ini dikasih rezeki, ada yang seorang pembantu menjalankan fungsi hangabe, ya masak ya dia, ngurusi anak ya dia, tapi ada yang spesialis disebut sebagai babysitter ya, pengasuh anak khusus. Yang bisa menggaji khusus pengasuh anak, menyediakan fasilitas ini kan yang secara ekonomis sebenarnya dia lebih baik seharusnya ya, dan memang lebih baik. Tetapi ketika ini tidak dibarengi dengan kepekaan untuk memantau, dan ya Allah, saya tadi sempat bingung untuk menyusun poin-poinnya. Kenapa? Karena ketika nanti sudah sampai pada tingkatan untuk memantau, anak-anak itu bisa bingung kok. Anak-anak, orang tua itu bisa bingung. Memantaunya gimana? Saya tanya mbaknya itu sudah baik kok. Nah, untuk memantau, untuk mengecek, untuk bertanya kepada si mbak itu, yang diperlukan bukan cuma hubungan baik dengan si mbak, melainkan kedekatan kita dengan masalah. Karena saya dengan jenengan ini sering sekali berbicara minyak wangi, mencoba macam-macam, maka begitu membicarakan minyak wangi banyak yang bisa ditanyakan, banyak yang bisa dibahas. Seorang ibu dengan anaknya, walaupun dia sendiri yang melahirkan dan bukan outsourcing dengan anaknya, ya, tetapi kalau dia nggak perhatian, contohnya gini, ada kasus. Anak itu setiap kali ibunya datang sudah malam, anak diserahkan kepada ibunya, dikasih dot, dan anak tidur pulas. Kok tidurnya sampai subuh? Kalau bayi kan harusnya ada pertanyaan, ada kecurigaan. Ada apa? Karena ini harusnya anak umur 1,5 tahun, 2 tahun, ini harusnya kan ada masa-masa bangun. Kok bleksek itu kita perlu curiga. Jangan-jangan ini bukan prestasi pengasuhnya. Jangan-jangan ada hal-hal yang lain. Tapi ketika orang itu ya sudahlah, nggak dihiraukan, terus berlangsung, tahu-tahu kaget. Kagetnya kenapa? Karena anak ini bermasalah disebabkan selama ini anak terpapar oleh obat tidur yang kimiawi itu, di susunya tadi dikasih semacam obat tidur tadi. Nah, itu ya. Ini kan setelah sekian lama ya anak akan berproblem. Ya, belum waktunya kita pun harus memahami batasnya kan. Nah, tapi itu tadi kan gambaran. Tapi untuk peka itu harus ada kepedulian. Untuk peka perlu peduli ya. Dan kemudian untuk peka itu harus ada kedekatan. Ketika ada kedekatan, kita akan mudah merasakan kok lain dari biasanya. Nah, jika terdapat temuan-temuan yang menunjukkan bahwa anak-anak itu terdeteksi mengalami gangguan pendengaran, tadi kasusnya kan klinis secara medis, maka ini harus meningkatkan kesadaran orang tua. Saya tidak mengatakan tindakannya dulu, kesadarannya dulu, karena tahu kalau nggak sadar dia tetap saja. Untuk menemukan cara mengajarkan bahasa dan bukan membebankan pada guru PAUD.
Guru PAUD itu ya akan memberikan stimulasi, akan memberikan rangsang berbahasa pada anak, tetapi guru PAUD itu bukan terapis khusus. Kalau gitu nggak usah dimasukkan, itu lain soalan ya. Nah, jadi menemukan cara mengajarkan bahasa karena memberikan masukan bahasa, sekali lagi pada setahun pertama usia anak sangatlah penting. Ingat kembali, ini merupakan setahun pertama tadi masa peka pemerolehan bahasa, critical period for language acquisition. Nah, nantinya dari rekomendasi dokter misalnya bisa konsultasi dengan terapis bicara yang bersertifikasi. Ya, jadi bukan bukan yang common sense. Dari sini mari kita melangkah ke bagian berikutnya, yakni deteksi dini gangguan bahasa dan bicara. Ya, kan saya dapat cerita kebingungan saya harus mengambil wilayah yang mana, kalau sebagian bukanlah wilayah awam, bukanlah wilayah orang tua ya. Secara sederhana, kalau anak sudah umur 1 tahun, kok anak itu belum mulai berbicara 1 tahun, nah, atau kita itu merasa khawatir dengan kemampuan bicara dan bahasanya, nah, ini perlu ngecek ya. Dalam hal ini identifikasi dini adalah kuncinya. Begitu mendapati gejalanya, perlu segera bertindak. Masalahnya adalah tadi umumnya KBB ini dialami oleh anak-anak yang orang tuanya justru tidak berinteraksi dengan anak atau sangat minim interaksi dengan anak, dan sekaligus abai, lalai dari memantau. Diurus mbaknya, oke. Tapi mau memantau enggak? Ngecek enggak? Emaknya enggak, bapaknya enggak. Agak sulit saya menyebutnya ini. Artinya kalau orang tua itu mengharapkan anak-anaknya itu bertumbuh kembang dengan baik, sehat, produktif, ya, maka ya itu tidak terelakkan, tanggung jawab itu harus diberikan. Beberapa kasus yang saya jumpai itu baru diketahui ketika anak masuk PAUD. Berarti sudah di atas 1 tahun ya rata-rata ya? Bukan di atas 1 tahun. Kan bukan TPA, kan ada yang namanya tempat pendidikan anak. Ini PAUD ya, berarti sudah berapa? 3, 4? Sebenarnya tempat pendidikan sudah masuk PAUD ya. Tapi ini ada anak usia 3 tahun baru masuk, 4 tahun baru masuk. Jadi dalam hal ini saya bukan mengatakan bahwa tempat pendidikan terbaik itu PAUD, tetapi kalau misalnya untuk orang tua yang sibuk, sekali lagi saya bukan berarti kalau ada sibuk serahkan semuanya ke PAUD, tidak. Orang tua yang sibuk, yang selama ini anak diserahkan kepada si mbak, maka sangat baik kalau masukkan PAUD itu lebih awal. Kenapa? Karena di PAUD ini kan mereka harus berinteraksi. Iya, dan mereka ini kan sudah teredukasi dan ada proses-proses evaluasi di internal mereka, sehingga guru nggak bisa marah, udahlah bu, bukan anak kita, kasih CTM aja, nggak bisa gitu kan. Nah, jadi lebih aman kalau misalnya anak itu masukkan di tempat penitipan anak di yang lembaga yang kredibel ya. Dan ini aneh Ustaz ya, setelah memasukkan orang tua juga harus sadar meminta masukan atau meminta laporan kondisi anak ya. Nanti sama-sama mau masukkan, maunya terima beres. Nah, saya sudah bayar, gimana sih ada ini? Iya, itu. Makanya saya itu bahas ini, saya tadi sempat kelelahan. Kelelahan itu bukan apa-apa. Karena, gimana sih yang bahasanya? Karena dalam beberapa kasus, ini pihak PAUD yang berinisiatif untuk menyampaikan. Orang tua yang denial itu banyak terjadi. Menolak bahwa dirinya bertanggung jawab, merasa bahwa semuanya sudah dilakukan. Sehingga dalam satu kasus saya sempat menyampaikan, gini aja sampaikan kepada orang tuanya, sampai kepada ibunya, kalau ingin anak itu baik, anaknya kasihkan kepada orang yang ingin punya anak, dengan cara orang yang ingin punya anak ini siap untuk memberikan pembelajaran ulang. Daripada dia
memelihara anak itu, mungkin ungkapan yang gak enak, lebih baik kasihkan orang. Cara terbaik adalah kasihkan orang. Kasihkan orang dengan syarat tadi. Iya, iya. Ya pada akhirnya ada yang kemudian ibunya memilih, oh iya kalau begitu saya akan luangkan waktu. Ada yang kemudian memilih untuk membawa dulu ke apa namanya speech therapy, speech therapist ya, terapis bicara, dan itu baik-baik saja. Terutama ketika kasusnya adalah kasus gangguan bicara, bukan tuna bahasa. Ya. Nah, padahal yang kita bahas ini yang mengalami tuna bahasa. Memang belum banyak, apa belum ya? Saya nggak berharap banyak. Tapi kalau di sebuah PAUD ada 2 atau 3 kasus dalam waktu setahun 2 tahun, itu sudah warning bahwa berarti gejalanya cukup banyak. Nah, kita nonton lagi. Usia 2-3 bulan sebenarnya kita sudah mulai perlu ngecek. 2-3 bulan, berarti masih tahun pertama saat ya? 2-3 bulan kan anak mulai nyebutnya apa ya? Saya itu cari bahasa Indonesia nggak ketemu. Kalau bahasa Inggris kan kuing ya, yang sejenis itu ya. Mengeluarkan suara lah ya. Iya. Apa itu namanya? Belum ngoceh, nanti setelah itu belum ngoceh ya. Kuing itu untuk sementara saya sebut kuing lah ya. Kuing itu tahapan awal dalam perkembangan bahasa ekspresif baik. Dia belum bisa memproduksi yang kompleks, baru satu bunyi vokal A saja atau O saja ya, belum bisa A I U E O ya, ya, yang lebih mudah. Nah, kuing ini jadi dia sudah bertujuan untuk memancing, untuk menarik perhatian. Tapi di luar itu memang dia sudah mulai berlatih terus. Dari sini kita melihat, ya Allah, ternyata latihan memproduksi satu bunyi vokal belum bisa untuk mengucapkan X itu belum. Jadi pengen punya bayi lagi. Tinggal kontak yang di rumah ya. Nah, ini perlu waktu lama. Ini usia 2 sampai dengan 3 bulan. Jadi 2 bulan cuma belajar, cuma mengucapkan satu vokal saja. Nah, jika di usia ini bayi kok nggak melewati fase kuing, pada usia 2 hingga 3 bulan. Iya. Pertama. Usia 2 bulan kok belum, tunggu 3 bulan. Tapi sebaiknya jangan langsung karena masih ada waktu. Nah, kita cek. Ada perlu. Ini kok anak nggak melatih fase ini kenapa? Jangan-jangan selama ini minim interaksi. Ya. Artinya ada yang perlu diperiksa berkenaan dengan bahasa reseptifnya, penerimaan. Nah, selanjutnya bayi akan mulai merangkai 2 vokal. Setelah 3 bulan ya, au yang muda. Jadi pukul dulu ie enggak yang simple, yang sederhana itu. Misalnya au atau au sejenis itu ya. Nah, itu perkembangan yang baik. Kalau tidak, kita perlu ngecek ada apa. Kok anak belum memproduksi, belum mulai belajar untuk menghasilkan bunyi-bunyian ekspresif. Ya. Kemudian berikutnya tadi Ustaz yang sampai A I I O tadi itu ya 3 bulan ya. Nanti setelah itu bulan mulai, keempat ya ada yang 3 bulan sudah mulai masuk. Tapi ini biasanya nggak disebut sebagai fase khusus. Karena kan fase lanjutan dari kuing masih masuk kuing ya, masuk kuing. Yang saya masih belum ketemu bahasa Indonesianya ya. Soalnya di Indonesia kan apa ya? Nanti kalau sudah lancar, sudah terampil, barulah di usia 5 sampai dengan 6 bulan, ada kalau usia 5 bulan sudah mulai itu anak mulai mengoceh. Oh, ini yang mulai ya. Orang tua zaman now suka merekam suaranya ya. Memang iya, yang itu kadang-kadang live di TikTok, di apa namanya, di share di IG, tetapi setelah direkam tidak ada interaksi. Dia cuma sebagai konten kreator dengan objek anaknya. Mudah-mudahan emak-emak yang melakukan itu memang betul-betul mendapat itu dengan interaksi. Jadi mengoceh itu merupakan fase bayi sudah mulai bisa menyebut kata berulang.
kata sederhana, bukan berarti apa namanya sepatu itu belum bisa. Isinya dua ya berarti. Iya. Namanya apa? Yang terdekat dan paling bermakna dalam hidupnya. Ya mama gitu ya. Mama, cica. Cica. Kok cica. Ini panggilan buat mbaknya atau panggilan buat mamanya? Ternyata bukan. Mana cicaknya? Karena hampir semuanya bilang gitu ya. Anaknya orang. Karena lihat ini jadi mungkin kan objek yang kira-kira bergerak. Padahal anak bisa lihat cicak nggak? Enggak harusnya kan. Wajah ala kemusam pendengaran dulu di usia itu masih pendengarannya. Wal absara. Oh, belum sampai begini. Mana ini? Objek yang lebih gede, emaknya nggak disebut. Astagfirullah. Ini fakta ya. Alhamdulillah saya enggak ya. Tadi. Ya alhamdulillah juga demikian karena saya cukup kusir. Loh ini gimana ini? Agama ini menyuruh kita tidak suka cicak, malah anak-anak menumbuhkan kecintaan kepada cicak sejak dini. Apa misalnya itu sehingga kadang-kadang sebagai orang tua yang mau memanggilkan anaknya kepada abahnya itu dengan kata bapak atau abah, oh kayaknya anaknya lebih suka manggil papa. Jadi yang jelas ini mulai merangkai satu konsonan dengan satu vokal sederhana menjadi kata berulang. Sebenarnya tadi belum pada ungkapan mama, belum pada ungkapan papa, tapi ma, pa hanya berulang. Ya. Nah, ini dimulai pada saat bayi itu umur 5 sampai 6 bulan. Loh kok sudah lewat 6 bulan? Anak masih belum. Kok anak itu baru mengungkapkan ma untuk ma, tapi tidak mengoceh. Itu berarti ada masalah. Jadi di situ kan perlu kita peka. Nah, nanti setelah itu usia 6 bulan sampai 11 bulan, anak itu sudah meningkat lagi, anak sudah mulai mengerti apa yang kita lakukan, mulai mampu mengucapkan bunyi bermakna yang terjadi ketika usia 6 sampai 10 bulan. Itu katanya sudah lebih kompleks ya berarti. Masih sederhana tapi sudah mulai jangan. Jadi kalau kita itu menggunakan kata jangan, kita tidak, anak tidak mengalami situasi ini. Tidak boleh. Oh, anak mau memahami itu berarti larangan. Itu artinya malah dikenalkan ya, jangan malah ditinggalkan ya. Bayangkan kalau orang tua karena terpercaya pada tahayul, otak tidak mengenal tidak, lalu fase ini diabaikan. Ya Allah. Nah, kita sudah mulai bisa memberikan peringatan kepada anak. Hati-hati tidak boleh ya. Bukan, masa anak masih kecil sudah dilarang? Bukan begitu Adinda. Ini adalah iya. Nah, anak juga dimungkinkan di akhir fase itu juga sudah mulai mampu mengekspresikan ketika dikasih mau minum. Oke. Ada sudah, bukan hanya reseptif ya, tapi ya, sudah sampai ke ekspresif kaitannya dengan ungkapan iya atau tidak tadi. Nah, lalu nanti di usia itu sampai 6 sampai 10 bulan, kemudian nanti usia 10 bulan yang cepat ya. Nah, kalau yang lebih lagi sebelum 10 bulan sudah mulai, tapi 10 bulan sampai 12 bulan sampai 1 tahun, anak itu sudah mulai bisa menghasilkan satu kata yang lebih panjang. Menghasilkan satu kata yang lebih panjang. Ya. Artinya bukan hanya mama gitu, tapi bukan, tadi kan mama, bukan mama, tapi ma berulang-ulang. Mama. Berarti kan itu apa namanya ya? Frase. Fonem ini. Jadi ingat kembali pada bahasa Penting belajar bahasa. Sekarang di usia 10 sampai 16 bulan itu mulai dapat menghasilkan satu kata mama.
baba, umi, mungkin uminya nggak pakai tasdid ya baru itu. Iya. Nah itu mulai bisa. Dan pada sebagian anak di akhir usia masuk usia 12 bulan, bahkan ada yang sudah mulai, tapi ini bukan kaidah umum, bahkan ada yang sudah bisa mengatakan satu kalimat sederhana, mama mam, Usia 12 bulan. Ini memang tidak banyak ya, tapi bukan tidak mungkin. Nah ini yang kita perlu pahami. Jadi kalau tadi misalnya anak usia 12 bulan belum bisa bilang mama, mam, baba, atau yang lain-lain ya kalimat-kalimat jenis itu belum bisa, itu mungkin tidak masalah. Tetapi di usia 12 bulan belum bisa menyebut baba, belum bisa menyebut misalnya kalimat yang kata-kata sederhana tadi yang ini objeknya dekat dengan dia ya. Iya. Itu berarti sudah mulai masalah. Itu perlu harus mengecek. Karena sudah tahun pertama ya. Iya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Pertama kita sama hanya dok saya sakit. Ada gejala kan? Dokter itu kita datang ke dokter pengen tahu penyakitnya, dia malah tanya sakit apa? Iya. Ya karena kita memang perlu tahu. Iya. Misalnya penyebabnya apa kok anak mengalami KBP? Dan orang ke dokter ditanya kayak gitu semuanya kan jawab. Iya. Artinya kan punya otoritas. Iya. Kita karena beliau punya otoritas sebagai dokter, kita sakit, merasa sakit kan ngobrol ke sana. Berarti kan harusnya sama gitu. Secara klinis ya, artinya kalau memang ada masalah klinis dalam anak kita atau di keluarga kita, ya tidak ada masalah. Kita harus ceritakan ini. Nah, maka nanti perlu dicek. Oh, enggak kok, Ustaz, ini ya karena saya dalam beberapa kasus kan disebutnya begitu ya. Ini tiap hari sama ibunya. Cuma ibunya itu pendiam nggak masalah. Kalau sama medsos, sama anak bahaya ya. Tapi ternyata ya memang ada yang mengalami seperti itu. Anak sangat jarang diajak interaksi, tapi terutama bukan pada interaksinya itu, saya nggak tepatnya kan. Anak itu dia dekat dengan anaknya, tapi sangat jarang memberikan masukan bahasa. Padahal tadi ya ingat tadi ya, masukan bahasa itu sangat penting di tahun pertama. Iya, jadi ketika nangis, masuk bisa. Tapi tidak ada. Iya, sangat sedikit. Artinya memang ibu cerewet itu perlu ya. Maksudnya cerewet dalam bukan berarti mohon maaf ada yang mengatakan seorang perempuan itu fitrahnya banyak berbicara dalam sehari 24.000 sampai dengan 50.000 kata. Buku saya Kupinang yang edisi baru, yang edisi baru di sini. Ada yang edisi baru Kupinang itu 50.000 kata. Itu kira-kira 40% lebih jadi penambahan hampir kasarnya ketebalannya hampir 2 kali lipat sama tulis dengan Kupinang disilakan. Maka penerbit Bro ini kan kemudian menyampaikan gimana kalau ini ukuran diperlebar dan fontnya diperkecil agar tidak tertutup. Tapi poin saya, bayangkan kalau seorang perempuan, seorang ibu sehari berbicara 50.000 kata. Subhanallah, tiap hari nulis buku. Bukan, dari bangun sampai tidur ngoceh terus. Nggak sempat sholat, nggak sempat. Dan nggak tidur, nggak makan gitu ya. Artinya lebay itu ya. Sudah pakai data, lebay. 24.000 kata itu buku saya berdoa untuk urusan apapun. Itu segituan lah kira-kira ya. Ini kira-kira segini nih yang begini. Ya lebih untuk membayangkan bahwa berarti ini ya. Ini kan tentunya ya. Nah itu sekedar contoh saja. Nah tapi poinnya adalah terus apa yang kita lakukan? Perlu proses relearning bahasa ibunya.
Kalau terjadi gejala-gejala tadi. Ya, sebabnya karena sangat kurangnya masukan bahasa. Oh, enggak kok, tiap hari itu yang ngasuh ya ibunya. Cuma kalau pas saat-saat tentu saja, misalnya ibunya lagi sholat atau yang lain-lain, baru yang ngurusi si mbak. Oh, berarti masih ada interaksi, tetapi masukan bahasa sangat kurang. Dalam kasus seperti ini, yang diperlukan adalah proses relearning, pembelajaran ulang bahasa ibu. Saya perlu menggunakan ungkapan khusus bahasa ibu agar kita memiliki agar kita memiliki gambaran yang lebih utuh bahwa bahasa ibu itu bukan cuma mengajarkan, bukan cuma mendiktikan kosakata. Melainkan di situ ada proses awal menghasilkan bunyi. Oh, apa? Ketika anak oh nyari bunda. Nah, ketika anak baru begitu, oh anak mulai ternyata ada hasilnya ngomong begini. Nah, kemudian kenapa? Kenapa kepalanya? Nah, ini ada gesturnya, ada gerakannya. Dan sebenarnya bukan ini ibu ya, Ustaz. Artinya iya. bapak, ketika bapak ya pulang kerja ya tetap ada interaksi. Iya, cuma tadi kata-katanya dengan konteks bahasa ibu. Ya. Meskipun walaupun disebut maksudnya bahasa ibu bukan berarti kan bahasa ibu, bapak kan nggak disebut. Iya. Kalau bapaknya nggak interaksi kan ya repot juga. Kalau kita ingat bahasa Inggrisnya makan mother tongue. Lidahnya ibu. Oh ini. Oh iya. Allah. Segini ini berapa tadi? 50.000. 50.000. Berarti kalau disebut seorang ibu itu mohon maaf cerewet sampai 24.000 sehari. 50.000 kata. 24.000 sampai 50.000 kata. Allah. Gak sempat istirahat itu. Anaknya juga akan bermasalah. Kenapa? Anak nggak bisa berbahasa ekspresif. Rasa itu bisa datanya dari mana itu ya kalau sampai nyebut 24.000 sampai 50.000. Nah, disitulah pentingnya untuk ngecek. Saya tempo hari ngecek karena ini berapa itu? Ternyata 50.000 kata. Baik. Sebenarnya nanti ada beberapa bagian lagi lainnya. Tapi kalau secara sederhana orang tua nggak tahu detailnya pun nggak masalah. Karena pembelajaran ulang sebagaimana bayi belajar itu sebenarnya sudah cukup memadai untuk dipahami. Saya selama ini nggak sampai menerangkan bahwa ini anak perlu mendapatkan pengayaan vocabulary, kosakata. Anak perlu tahu sintaksnya. Saya nggak pernah nyampaikan itu kepada para orang tua itu. Melainkan anak itu bisa paham ini gelas karena anak itu mendapatkan pengalaman bahwa gelas itu namanya ini. Kalau misalnya dikatakan, ini ambilkan gelasnya, itu gelasnya buat laptop. Nah, ya ini anak kan memahami ini adalah gelas. Iya. Bukan bos tapi gelas. Iya. Ini sendiri bahasa Indonesia apa? Iya, itu bahasa Indonesia kita nggak kenal ya. Mus. Oh, saya kenal. Kenal ya. Selama ini maafkan saudara. Apa ini? Tikus. Saya mau tapi nggak enak. Artinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah kita nggak. Ini mouse, kita tahu bahwa ini maksudnya ini. Mouse, kalau diterjemahkan kan tikus. Tapi ketika saya bilang ada tikus di meja, kita bisa jijik nggak mau makan. Iya. Makanya dikasih te gitu ya. Tikus, pada tikus ini saya masukkan kantong ya. Sebut mouse, juga nggak ada masalah. Itu contoh bahwa sistem dalam diri kita itu akan memilah-milah. Nah, itu tadi kasus ketika KPB terjadi atau pada level yang nggak sampai sangat parah disebabkan sangat kurangnya masukan bahasa. Yang kedua, sebab yang kedua, ini saya ngambil sederhananya dan yang kedua saya. Ini sambil kita umumkan ya, Ustaz, ini sudah 210. Oh iya? Iya, jadi mungkin ini sudah ada pertanyaan yang masuk, tapi kalau ada yang masih mau ditanyakan silahkan diajukan via kolom chat, atau nanti boleh juga nanti ketika sudah datang saatnya untuk bertanya boleh raise hand, atau kalau ada yang mau bertanya langsung japri ke nomor wah ini mau tanya khusus nih
kasusnya khusus, nah silahkan bisa japri ke nomor WA panitia. Apa tuh Ustaz? Iya. 5 menit lagi Ustaz ya, habis itu kita masuk ke nanya. Berarti saya harus mempercepat ya berkenaan dengan ini, Masya Allah. Nah, kemudian sebab yang kedua adalah sangat rendahnya atau hampir tidak adanya interaksi. Tadi kan interaksinya masih bagus antara antara emaknya atau orang dewasa lainnya. Ada yang sangat jarang interaksi dengan emaknya, hampir nggak pernah interaksi. Tetapi ketika mungkin dititipkan di simbahnya atau simbahnya ke si mbak betul-betul mendapatkan pengalaman, mendapatkan interaksi, ya ditimang, ya diajak bicara, diajak ngobrol, asik lah ya, jelas itu ada. Makanya saya sebut orang dewasa karena tidak mengatakan orang tuanya, karena ada anak yang bahasnya baik-baik saja meskipun ketemu orang tuanya itu seperti anak panti asuhan ketemu donaturnya. Setahun ya hanya kalau si mbak itu libur barulah dia punya orang tua yang dapat makku. Mohon maaf kalau agak gimana gitu. Kita kembali. Nah, kalau itu terjadi karena sangat rendahnya atau hampir tidak adanya interaksi, maka yang perlu dilakukan lebih kompleks. Nggak bisa langsung relearning, pelajaran itu nggak bisa. Ada beberapa proses dulu yang perlu dilakukan. Pertama, rebonding. Rebonding bukan kenaan dengan rambut ya. Sebelum relearning tadi ya? Ya, rebonding. Membentuk lagi ikatan, bonding antara anak dengan orang dewasa. Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman afektif yang sangat kuat dengan orang dewasa atau orang tua. Pengalaman afektif. Ya. Ini bukan rebonding itu sendiri ya? Bukan. Lanjutannya ya? Ya. Kemudian yang ketiga, membangun kembali trust, kepercayaan. Jadi ada anak itu sebenarnya kan tiap anak itu percaya pada orang tuanya, tetapi proses interaksi dengan orang tua itu akan sangat menentukan apakah kepercayaan anak itu terjaga atau tidak, trust atau mistrust. Kemudian perasaan aman, secure feeling anak kepada orang tua. Itu yang keempat. Ya, jadi rebonding, kemudian pengalaman afektif yang sangat kuat kepada orang dewasa atau orang tua. Ya, mestinya sih nggak pakai orang tua, ya orang tua saja. Tapi saya bicara fakta, realitas yang ada. Kemudian membangun kembali trust and secure feeling anak kepada orang tua. Jadi kepercayaan dan rasa aman anak kepada orang tua. Ada anak ketemu orang tuanya malah nangis, nggak secure dia. Nah, kemudian kalau ini sudah, bukan berarti sifatnya saklek tidak. Maka selanjutnya adalah proses relearning. Jadi 3 ini sebagai relearning ya? Iya, pembelajaran ulang dulu. Jadi harus apa dulu? Itu tadi kalau terjadinya disebabkan sangat rendahnya atau hampir tidak adanya interaksi anak dengan orang dewasa atau orang tuanya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ini cukup banyak dalam beberapa kasus. Sebab yang ketiga ini ya, malah yang lebih banyak sebab yang ketiga. Apa itu? Interaksi dengan orang dewasa itu bermakna. Maksud orang dewasa bermakna mana? Yaitu orang dewasa, tapi dia berfungsi sebagai orang dewasa enggak? Maka disebut sebagai meaningful adults. Jadi orang dewasa bermakna sangat rendah. Interaksi dengan meaningful adults sangat rendah ya? Jadi gini, saya ketemu antum ini. Ya. Atau gini contoh, ketika saya membahas tentang bi'ah, al-bi'ah as-salihah. Anasirnya kan 4. Ada makan, tempat, ada insan, manusia, ada afkar, pemikiran, ada adah, pola-pola perilaku yang menjadi kebiasaan, dan itu dilahirkan dari pemikiran-pemikiran. Ada makan, ada insan. Itu belum cukup untuk dapat disebut sebagai unsur yang baik. Kalau insan fil makan, manusia di tempat itu
tidak berfungsi sebagai manusia. Nah, artinya ini bermakna ya. Langsung lagi. Jadi interaksi dengan orang dewasa bermakna sangat rendah. Ada mbak ya, anak nangis jadi oh ternyata HP-nya, tabletnya habis baterainya, dicaskan. Nah, artinya ini interaksi dengan orang dewasa bermakna sangat rendah. Saat anak nangis, saat anak misalnya menunjukkan perilaku yang tidak nyaman, barulah si mbak hadir. Selanjutnya kembali outsourcing. Anak ini ditangani oleh gadget. Nah, sementara interaksi dengan tayangan sangat tinggi. Saya katakan tayangan karena ada anak yang tidak dengan gadget tapi dengan tayangan yang terpapar besar. Jadi dipindahkan ke Iya. Beda enggak? Pengaruhnya beda. Yang gadget akan lebih kompleks, akan lebih complicated, akan lebih ini complicated. Gini sebenarnya. Jadi ada riset-riset. Ini anak awalnya baik-baik saja, tidak mengalami KBB. Anak umur 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, yang sebenarnya dulu bahasanya juga bagus, lancar, banyak cerita gitu. Tapi kemudian terpapar oleh gadget secara sangat serius, sangat intens. Ternyata pada masa selanjutnya, jadi dia pakai gadget bukan untuk keperluan sekolah, bukan untuk pelajari hal baru. Jadi anak boleh pakai ini, boleh. Pak, pinjam dulu Pak, melihat ini. Artinya ini masih purpose, cuma scrolling saja. Ini akhirnya menyebabkan anak memiliki skor bahasa yang rendah. Pada anak yang sebelumnya baik-baik saja, tidak ada masalah, bahasanya baik, ekspresif dan lain-lain. Apalagi kalau dari awal bermasalah. Nah, kalau anak itu mengalami KBB disebabkan interaksi dengan orang dewasa bermakna sangat rendah, sementara interaksi dengan tayangan sangat tinggi, apalagi kalau tayangan itu berasal dari gadget, maka langkah di sebab kedua tadi, kita ingat lagi, ada rebonding dengan pengalaman afektif yang sangat kuat dengan orang dewasa atau orang tua, kemudian membangun kembali trust, kepercayaan dan secure feelings, alias rasa aman dengan anak dan orang tua, untuk kemudian selanjutnya proses relearning. Ini dilakukan setelah orang tua menyelesaikan situasi sakau anak saat diputus dari tayangan, apalagi gadget. Ini faktor sulit karena anak nangis, gitu ya. ngamuk, rewel seharian, akhirnya sudahlah. Nah, dan dalam hal ini sulit kita mengharapkan orang lain, sehingga orang tuanya harus berani mengambil keputusan. Sudah berani mengambil keputusan tidak cukup, orang tua perlu menyiapkan diri menghadapi proses sulit ini. Dalam bahasa saya, Bu, anak ini untuk error, anak ini untuk rusak seperti ini, ibu merusaknya itu perlu waktu sangat lama. Ya kadang-kadang terasa kejam ya. Kok ibu merusaknya? Maka kalau ibu memperbaiki, waktunya sebenarnya lebih singkat, tapi perlu sabar. Anak ngamuk, anak rewel, karena yang biasanya ini merupakan semacam jalan pintas tiba-tiba gila. Nah, sebenarnya banyak hal yang dapat kita perbincangkan, tapi sekarang sudah hampir habis waktunya ya ternyata. Oh iya, kalau anak sudah lebih besar, saya ingin nambahkan satu kalimat saja. HP itu menyebabkan kita lelah. Fatigue itu sifatnya mental. Fatigue itu mental ya. Maka lelah itu perlu diubah menjadi capek. Oke. Menjadi lelah fisik. Iya, ini terutama untuk anak yang besar. Itu saja. Masya Allah. Alhamdulillah, demikian ya Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak yang dari tadi sudah berkenan bergabung dan kemudian sudah menyimak. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan langsung, monggo. Mungkin nanti panitia akan mengecek
Kalau ada yang raise hand, bisa menanyakan apa yang dialami atau apa yang dilihat. Belum ada yang mau raise hand langsung? Kalau enggak saya mulai dari yang sudah masuk dulu ya. Oke, Ustadz ini tadi kan Ustadz menyebut tentang ada proses-proses. Tadi ada yang menanyakan, kalau anaknya sudah usianya, mohon maaf, sudah masuk usia agak tinggi, 5 tahun ke atas, itu apa yang harus kita lakukan?